Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala keterangan, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu semua. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, Aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri ke mana aku menceraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali kepadamu. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, shalom semuanya. Ya, dengan jujur saya menyampaikan banyak terima kasih dan sangat bersuka cita berkesempatan beribadah dengan GKP Jemaat Khusus Menteng Indah Medan hari ini, yang sudah diawali dengan lagu-lagu yang sangat indah sekolah minggu dari Pipi, dari ibu-ibu tadi, dan juga dari kaum pria. Kiranya Bapak Ibu boleh tenang sebentar untuk dengar-dengar akan firman Tuhan dengan tema Tuhan menggembalakan umatnya, dan subtema penggembalaan Tuhan memampukan jemaat GKP Menteng Indah mensyukuri berkat dan rahmat Tuhan atas peresmian gedung sekolah minggu. Kemungkinan saya mengawali khotbah ini dengan sebuah pernyataan. Sebaik-baik pengasuh, baby sister, menjaga seorang bayi tidaklah sebaik ibu yang melahirkannya. Sekarang, sebaik-baiknya seorang pengasuh atau baby sister menjaga bayi, tidaklah sebaik ibu yang melahirkannya mengasuh anak itu.
Bagaimana Bapak Ibu, benar apa tidak? Benar. Sebaik-baik gembala Israel melakukan tugas penggembalaan itu, tidak sebaik penggembalaan yang dilakukan Allah sendiri bagi umatnya. Bahkan dalam kitab Nabi juga disuarakan bagaimana dalamnya kasih Allah buat Israel, buat umatnya. Seperti seorang ayah sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada umatnya. Apakah seorang ibu bisa melupakan anak yang dilahirkannya? Kalau itu pun terjadi, Tuhan berfirman, Aku tidak akan melupakan engkau. Jadi di atas kasih daripada seorang ibu kepada anaknya, masih ada kasih yang lebih sejati dari Allah kepada kita yang diciptakan. Dalam firman ini Nabi Yeremia menubuatkan perilaku para pemimpin Israel ketika itu. Para pemimpin ini diberi sebutan yang sangat rohani, gembala. Kalau kita baca dalam Mazmur 23 cukup jelas, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pemimpin sebagai gembala disebut di sini. Kalau secara Alkitabiah mengambil tugas, meniru tugas Allah, maka dia memiliki tugas memberi makan, memelihara, menjaga, menuntun. Itulah tugasnya. Tetapi saya sudah sebutkan tadi Aminah, sebaik-baik gembala di bumi ini tidak sebanding dengan tugas kegembalaan yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi gembala yang baik buat semua makhluk hidup di muka bumi ini. Inilah yang disampaikan Nabi Yeremia. Kalau para pemimpin di zamannya tidak mampu mengemban tugas penggembalaan, metafora yang disampaikan kambing dombaku tercerai-berai. Para pemimpin ini mencari hormat keuntungan sendiri, tidak memikirkan yang dipimpinnya, dan domba ini cerai-berai, luntang-lantung. Dan Yeremia berfirman, Ko amar Yahweh, beginilah firman Tuhan, bahwa Allah akan menumbuhkan seorang gembala pemimpin yang bijaksana dari tunas Daud, yaitu pemimpin yang adil dan bijaksana. Siapakah dia? Yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu firman ini bukan hanya berhenti pada zaman Yeremia, tapi ini terus nubuatan dan sudah, sekali lagi, dan sudah dipenuhi oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu semuanya, dalam Yohanes 3 ayat 16,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah tuntas sempurna dikerjakan Allah di dalam Yesus. Yesus Kristus mati untuk kita, untuk orang-orang berdosa. Dan kita sudah dipersatukan menjadi satu tubuh yang kudus di dalam Yesus Kristus. Kita digembalakan. Persoalannya sekarang, bahwa kita yang sudah mendapat kasih dari Tuhan, kita yang sudah digembalakan ini, diberi tugas juga untuk menggembalakan. Sekali lagi, Yesus gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di dalam dirinya kita sudah dipersatukan menjadi umat yang kudus, imaman orang percaya. Tetapi kita sekarang diberi tugas gembalakan kawanan domba Allah. Saya tidak mau berbicara dulu tentang banyak hal dalam pesta kita hari ini. Saya memfokuskan dulu apa misi gereja kita ke depan. Berhubungan dengan tugas pengembalaan ini, beberapa kali dalam kunjungan ke Eropa dan terakhir ke Australia, apa yang menjadi masalah mereka di sana adalah gereja sudah menjadi kosong. Itu yang menjadi masalah. Di bulan Juli tahun 2023, semua pimpinan gereja Lutheran berangkat ke Australia. Timbul satu ide, mungkinkah Australia yang kita kenal dulu daerah kekristenan, tetapi sekarang hanya 43% orang Kristen. Mungkinkah pemimpin gereja di Asia, di Sumatera Utara khususnya, boleh menjadi evangelis 5 tahun, 10 tahun lagi ke Australia? Kenapa? Saya beribadah di salah satu gereja, tidak lebih dari 27 orang, tetapi anggota jemaatnya besar sekali. Ada sekolah minggu 4-5 orang, ada remaja 2-3 orang, selebihnya orang tua. Apakah juga gereja-gereja di Tanah Batak, di Sumatera Utara akan mengalami nasib yang sama? Semalam saya membuka seminar di wilayah 6, bergabung wilayah 6 dan 7, khusus untuk menyemangati PHJ dan guru sekolah minggu memberi pelayanan maksimal terhadap sekolah minggu. Semangat. Saya harus sampaikan kepada PHJ, pendeta, Pak Pendeta, dan warga jemaat di sini, saya sangat senang dengan apa yang menjadi real, yang nyata sekarang, bahwa kita jemaat khusus Semente kita sudah berbenah diri mempersiapkan gereja masa kini dan masa mendatang.
Kita tidak boleh bohong. Kalau kita jujur, kalau Bapak Ibu lihat di gereja kita, 80% itu programnya untuk orang dewasa dan hanya 20% untuk sekolah minggu. Tapi sekarang ada di sini hari ini 21 Juli bahwa gereja Debat Khusus di Menteng memberikan persiapan untuk gereja masa kini dan masa mendatang, yaitu dengan mempersiapkan gedung sekolah minggu. Oleh karena itu, kalau ada yang merasa ini sia-sia, udah rusak pikirannya. Saya kata, kalau ada di antara Bapak Ibu yang merasa ini kesia-siaan, ini udah rusak pikirannya. Tapi kalau Bapak Ibu yang terlibat di sini, saya doakan Tuhan memberkati bahwa apa yang Bapak Ibu kerjakan ini luar biasa besarnya misi yang mulia. Saya kasih contoh Alkitab sehubungan dengan penggembalaan ini. Mohon maaf kalau saya bukan berbicara tentang saya, tentang ibu pendeta, tentang situ sekarang. Tapi saya mau berbicara supaya tidak secara berkali anggota jemaat kita ini keluar. Seperti yang saya katakan, akankah gereja-gereja di Sumatera Utara akan mengalami nasib yang sama dengan gereja-gereja di luar negeri? Ini saya kasih contoh, misalnya ini ada bahan ulasannya di ilmiah. Saya kira Bapak Ibu tahu Alvin Toffler, Peter Swift. Alvin Toffler ini seperti Nabi di zaman modern, dia katakan begini, bahwa masyarakat ini mengalami 3 gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang agraris, dan ini ribuan tahun dialami masyarakat orang petani. Dan dari masa agraris ini melompat ke gelombang kedua, industri. Di zaman industri ini dulu, maka timbul sekolah minggu. Seorang Robert, wartawan dia di Inggris, ketika industri meningkat, orang tua bekerja siang malam termasuk hari Minggu di pabrik, sehingga tidak ada yang menjaga anak-anak. Maka Robert ini terpanggil hatinya, ini anak-anak akan nakal, tidak ada masa depan negara ini kalau nakal ini, maka mereka harus melayani di gereja. Itulah awalnya terjadinya sekolah minggu. Inilah bertahan ribuan tahun industri. Dan kemudian gelombang yang ketiga, inilah gelombang teknologi informasi globalisasi sekarang. Tetapi katanya dalam reformasi teknologi ini, informasi globalisasi ini, agama menghadapi tantangan yang berat, agama akan semakin menurun. Ini sudah menjadi kenyataan di Eropa, di dunia barat. Tetapi biasa belum biasa. Apa buktinya? Beribadah di Indonesia ini masih hebat. Calon-calon sekolah pendeta luar biasa, tak tertampung sekarang. Gitu ya. Calon-calon pendeta sekarang luar biasa, tak tertampung. Hanya saja, apakah ini karena kita masih negara berkembang? Dan Bapak Ibu semuanya, Tuhan menggembalakan umatnya. Maka saya berbicara kepada kita semua, mari kita wujudkan Tuhan menggembalakan umatnya melalui keluarga. Ini mau saya sampaikan. Marilah Bapak Ibu semuanya bahwa keluarga itu harus menjadi gembala buat seisi rumah. Keluarga adalah gereja yang sejati. Jangan ada yang berpikir bahwa ini gereja yang sejati. Gereja yang sejati itu adalah rumahmu. Saya mencatat dalam kitab 2 Timotius. Pernah Bapak Ibu dengar Louis Enrique
Pernah dengar Timotius? Timotius. Paulus memuji iman Timotius. Dan Paulus memuji iman Timotius bersumber dari Lois neneknya dan Eunike ibu. Sangat baik Bapak Ibu memberi perhatian untuk pelayanan penggembalaan sekarang ini, tapi juga penggembalaan untuk hasil masa yang akan datang sangat diperlukan. Maka saya mengajak semua stakeholder, saya mengajak semua pelayan di GKB, saya mengajak semua pelayan di Jemaat Khusus Menteng Indah, beri pelayanan pengajaran agama Kristen buat ibu-ibu. Itu salah satu bagaimana mengantisipasi kekosongan gereja 30 tahun atau 40 tahun mendatang. Sepeda internet, saya kira guru sekolah minggu saya bangga kalau anak didiknya sudah jadi bisa. Betul nggak Bapak Ibu? Masing-masing dulu kita ingat guru sekolah minggu kita dulu. Nah kalau guru sekolah minggu masih hidup, bangga nggak dengan Bapak Ibu sekarang? Ibu jadi pendeta Bapak ini, jadi panitia Pak Manurung, Pak Syahad, jadi ketua Santras di sini. Guru agama kita di sekolah. Bahwa kita yang ada sekarang ini adalah produk dari guru sekolah minggu dan guru yang zaman dulu. Guru saya sekarang mau 60 tahun. Guru sekolah minggu saya dari lagi. Tapi saya mengingat apa yang mereka cakap. Ini kita jujur dulu Bapak-Bapak di sini. Apakah masuk akal Bapak Ibu kalau kita katakan bahwa jika ingin mempertahankan gereja eksis di masa mendatang 30, 40, 50 tahun mendatang, maka ibu-ibu yang harus dipersiapkan sekarang. Setuju nggak Bapak Ibu sini? Setuju nggak? Mana Bapak-Bapak di sini? Setuju nggak? Saya setuju. Yang mengajari makan siapa? Isu mengajari makan dari anak jauh. Nama Nurani? Nama Curu Bapak Omar mengajari makan Bapak Omar Ise? Nama mengajari matangnya? Ibu semua. Ini dia. Oleh karena itu gereja harus betul-betul sekarang memberi perhatian kepada ibu-ibu perempuan supaya mereka tidak cukup hanya latihan guru di gereja dan masa-masa, tetapi sekali-sekali juga perlu Bapak Ibu pendidikan agama Kristen. Inilah salah satu cara penggembalaan yang harus kita lakukan ke depan untuk mempertahankan gereja GKB tetap eksis. Semalam ada guru sekolah minggu bertanya, Abang Bishop, bagaimana caranya supaya anak-anak mencintai gereja agamanya? Menurut perhatian di sini bagaimana caranya? Menurut saya bukan di anak-anak itu tergantung ibunya. Saya melihat itu Bapak. Nah kalau sekarang ini sudah ada hidupnya, baik, sudah ada guru sekolah minggunya, baik. Bagaimana dengan pelayanan sekolah minggu? Kira-kira setiap pelayanan sekolah minggu ada nggak kumpul sama kuih? Nah ini contoh. Ada nggak aduan untuk sekolah minggu? Bisa nggak diperbaiki programnya di GKB ini ke depan? Bahwa anak-anak ini harus dilayani. Boleh nggak bahwa GKB Jemaat Khusus Menteng Indah ini menjadi gereja yang dicari orang tua? Di sanalah cocoknya anak-anak kita. Jangan ada anak kita yang pergi ke gereja lain,
tetapi gereja lain datang untuk beribadah di sini. Dan Bapak Ibu, inilah firman Tuhan buat kita. Tuhan menggembalakan umatnya, dan kepada kita hari ini, abang ingat semuanya, dipanggil menjadi gembala buat seisi rumah kita. Saya sudah sampaikan bahwa keluarga adalah inti daripada gereja itu, dan saya juga meyakinkan PHD di sini, gereja yang bermisi adalah gereja yang memperhatikan pelayanan maksimal terhadap sekolah itu. Sekali lagi, gereja yang bermisi adalah gereja yang memberi pelayanan maksimal terhadap sekolah minggu. Ayah kita dapat sekolah itu dia berubah. Justru mereka dia. Kalau itu dia berubah. Ya, kenapa baca kamu? Mati. Ada yang jelasnya kita harus mempersiapkan anak-anak kita. Anak-anak tetapnya untuk anak Tokyo. Kamu rawat dia. Apapun kita kerjakan untuk anak-anak kita, maka firman Tuhan hari ini subtema yang sudah dibuat oleh PHJ di sini, penggembalaan Tuhan yang mampukan jalan GKB Menteng Indah, mensyukuri berkat dan rahmat Tuhan atas peresmian gedung sekolah minggu. Izinkan saya menambahkan untuk melakukan misi yang besar, memberi pelayanan maksimal terhadap sekolah minggu. Melakukan misi yang besar, memberi pelayanan maksimal terhadap sekolah minggu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkaulah gembala yang baik, yang memberikan nyawa-Mu menjadi tebusan dosa-dosa kami, sehingga kami hidup, dan Engkau menggembalakan kami siang dan malam, dan tidak Engkau biarkan berkekurangan. Untuk semua itu kami mengucap syukur, dan juga menyerahkan hidup kami menjadi ucapan syukur di hadapan Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur untuk satu pelayanan yang besar di jemaat ini, telah menyelesaikan gedung sekolah minggu dan diresmikan hari ini, dan masih banyak akan dibenahi, termasuk penata supaya anak-anak sekolah minggu orang tuanya betah mengantar anak-anaknya belajar sekolah minggu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu kepada Ibu Pendeta PHJ Majelis, supaya mereka boleh Tuhan mempersiapkan program pelayanan yang matang, terjangkau, terukur untuk sekolah minggu untuk masa-masa yang akan datang, supaya mereka juga mampu memberi pelayanan maksimal terhadap sekolah minggu. Itulah sikap kami untuk menggembalakan anggota jemaat-Mu untuk mempersiapkan GKBI di masa mendatang. Kami berdoa Tuhan menyertai selalu persekutuan majelis, pelayanan mereka, kebijakan-kebijakan yang mereka ambil untuk pelayanan semua secara holistik di jemaat khusus Menteng Indah Medan ini. Bapa di surga, pada hari ini hamba-Mu bertemu dengan semua anggota jemaat-Mu, laki-laki dan perempuan, pemuda dan anak-anak. Seharusnya hamba-Mu mendoakan mereka di rumah masing-masing, tapi hamba-Mu mendoakannya di tempat ini. Tolonglah mereka Tuhan dalam pergumulannya masing-masing.
Dengarkanlah Tuhan doa mereka siang malam. Berikan mereka Tuhan kekuatan ketabahan menjalani hari-hari hidupnya, supaya mereka Tuhan menjalani hari-hari hidupnya dalam tuntunan Tuhan, dalam kuat kuasa firman Tuhan. Hamba berdoa dengan belas kasih untuk mereka. Ulurkan tanganmu, berkatilah semua jemaatmu yang hadir. Jadikan mereka Tuhan menjadi sebuah pribadi, seorang pribadi yang berbahagia. Di dalam nama Yesus, hamba kami sudah berdoa.